Memang aneh, tapi orang punya ketakutan yang paling aneh. Benar-benar menggelikan. Kisah seram tentang seorang anak yang takut mandi. Suatu hari ada seorang anak laki-laki yang sedang naik kereta. Di sebelahnya ada perempuan tua yang bicara dengan suara keras. Dia mengatakan bahwa kalau ada yang mau ke laut, melewati pelampung atau berenang ke tempat di mana dia tidak boleh berenang, maka simsalabim, lupakan semua tentang orang itu. Maka kemudian, sejak saat itu, anak malang itu pun menghindari air seperti api. Anak itu sedang menghabiskan musim panas di perkemahan. Ketika anak lain berenang, anak itu duduk di tepi air. Dia menatap lama sekali, hingga mulai membayangkan ada orang yang menatapnya balik. Anak itu pun mulai cemas. Ketika dia mau pergi berenang, takut seseorang di dalam air akan menarik kakinya dan menyeretnya ke dasar laut. Menyeramkan sekali. Jadi, mulai saat itu anak ini pun sangat takut pada air, sehingga berhenti mencuci mukanya di pagi hari. Kemudian anak itu pun mulai berhenti untuk mencuci tangan sebelum makan. Dan akhirnya anak itu mencatat rekor perkemahan. Dia tidak mandi selama waktunya di perkemahan. Dan aku beritahu bahwa kalau anak-anak tidak mandi dengan benar, mereka akan berubah menjadi sesuatu yang tidak dikenal siapapun. Maka dia pun terlihat aneh seperti itu. Selama beberapa saat, semua orang bersikap aneh padanya. Pada awalnya anak-anak melihatnya tapi langsung menjauh. Teman-teman di sekolah pun mereka menjauhiku. Dan guru-guru di sekolahku menjauhiku. Hanya pelatih pemberani yang tidak lari. Ternyata dia bersembunyi di belakang peralatan olahraga. Hahaha. Ini konyol sekali. Dia pikir anak itu tidak menemukannya di sana. Oh ya? Tidak mungkin, tidak mungkin. Mana mungkin kau tidak melihat orang gemuk seperti pelatih itu. Kena kau, kena kau. Sekarang aku menemukanmu di sana. Jangan mendekat, jangan mendekat. Aku takut padamu. Pelatih itu menjadi seperti anak perempuan. Ya ampun, lari seperti anak perempuan saja. Jelas saja, karena anak itu tidak mandi. Dia berubah menjadi babi kotor yang menyeramkan. Masalahnya adalah, serigala babi itu tidak bisa tinggal di perkemahan. Maka anak itu pun disuruh tinggal bersama hewan-hewan peliharaan. Dan kemudian dia pun menyadari bahwa dia perlu berhenti takut pada air. Kalau tidak, dia disuruh memakan kulit semangka terus. Kemudian dia memejamkan matanya, berlari dan terjun ke dalam kolam, di mana biasanya anak-anak berenang. Dan sama sekali tidak ada hal menyeramkan. Lalu anak itu menjadi sangat senang dan berlari mendekati bak cuci piring. Dia memasukkan kepalanya ke air dan tiba-tiba melihat di dalam cermin bukan yang moncong babi, melainkan hidung anak kecil biasa. Anak itu pun mengambil sabun dan mulai menyabuni kuku seramnya yang terlihat seperti kuku babi. Wah, sekarang tanganku sudah bersih. Anak itu pun mulai berenang setiap hari, mencuci mukanya, menggosok giginya, dan mandi air panas setiap hari. Dan ketika perkemahan berakhir, begitu pula perubahan dari babi kotor menjadi anak baik dan bersih. Dia juara renang 100 meter gaya kupu-kupu. Dan ketika ibunya datang untuk menjemput anaknya, dia menciumnya di moncong babinya. Di hidungnya. Kau tidak boleh takut air.
Tapi tidak boleh menghiraukan peraturan. Anak laki-laki dan perempuan jangan pernah berenang jauh dari tepi laut. Apa kau takut pada gelap? Dulu aku juga takut pada gelap. Sehingga aku harus memegang senter di malam hari. Sampai pada suatu hari, aku mendengar sebuah dongeng mengenai serangga kecil yang juga takut pada gelap. Kisah seram tentang hutan seram. Dan juga kisah serangga kecil yang sangat pemalu. Di hutan yang sangat gelap, tinggallah seekor serangga kecil. Dia adalah seekor serangga biasa. Dan hutan tempat tinggalnya tidak berbeda dengan hutan-hutan lainnya. Dan malam pun datang. Hutan menjadi sangat gelap dan serangga kecil pemalu itu mulai merasa takut. Dan pada suatu malam, dia duduk di bawah sebuah daun sambil gemetar ketakutan. Serangga itu melihat semua jenis-jenis monster. Monster-monster itu terlihat sangat mengerikan. Ada monster yang bercakar panjang dan mulut terbuka lebar, seperti koper. Dan ada juga yang bercakar tajam berusaha meraihnya. Saat malam semakin larut, rasa takut semakin kuat. Saat kegelapan semakin mencekam. Rasa takut serangga itu semakin tidak tertahankan. Dia pun berseru, "Aku takut, aku takut, aku takut. Ibu tolong aku. Ibu tolong, nyalakan lampunya." Dan semua hewan di hutan ketakutan karena jeritan serangga itu. Lalu mereka pun berlarian karena ketakutan. Dan serangga itu melihat bayangan para hewan berlarian di hutan. Dan semakin menjerit karena semua hewan ketakutan. "Tolong aku, cepat tolong aku." Namun suara jeritan serangga itu pun membuat seorang peri hutan kecil terbangun. Dia harus terbang ke sekolah esok harinya agar bisa mempelajari semua jenis sihir. Dan karena sangat mengantuk, dia akan tertidur selama pelajaran. Bukannya menyimak dengan seksama, dia malah tidur. Semua tahu bahwa jika kau tidur di kelas, kau akan mendapatkan nilai buruk. Maka peri itu memutuskan untuk menghentikan keributan malam ini. Dia pun terbang melintasi kegelapan untuk mencari serangga itu. "Wahai serangga, kenapa kau berteriak? Lihatlah, semua hewan-hewan di hutan ketakutan. Dan itu semua karena ulahmu." "Kenapa mereka ketakutan?" tanya serangga itu. "Ya karena kau memang monster mengerikan." "Aku bukan monster." Lalu serangga itu pun mulai menangis. "Aku ini kecil, aku ketakutan." "Hah, kau tahu kenapa aku tidak takut?" tanya peri itu. "Karena aku juga kecil." "Tentu saja," serangga merengek. "Tapi kau kan punya senter yang menyala. Karena itulah tidak ada yang membuatmu takut." Peri itu menghela nafas. "Iya, memang sulit. Aku harus menyihir senter yang sama untukmu. Sosis payung senjata. 1. Bubur tomat lem. 2. Rubah cuaca pohon. 3. Simsalabim, senter muncullah." Lalu serangga itu ekornya menyala, bukannya mendapatkan senter. "Inilah yang terjadi kalau kau tidak menyimak," pikir peri itu. Dan serangga itu pun mulai tertawa. Melihat sekeliling, dia memperhatikan monster bertaring panjang dan mulut terbuka lebar seperti kopor. Tiba-tiba menjadi pangkal kayu yang sudah mati. Dan monster yang bercakar tajam terlihat dengan senter ternyata hanyalah dahan pohon. Dan cahaya yang serangga itu temukan ternyata bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Setiap malam, serangga mengangkat ekor cahayanya tinggi-tinggi. Lalu dia akan terbang sepanjang malam sampai pagi. Kemudian dia tidur di siang hari. Dan peri hutan tadi sebelum tertidur melihat dan tersenyum sambil menatap sebuah bintang kecil terang yang perlahan-lahan muncul dari dahan ke dahan.
Begitulah sayang, di dalam kegelapan, kalau kau melihat sesuatu, tidak ada alasan untuk merasa takut. Terima nasihatku ya teman-teman, karena ini akan membuatmu senang.